Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah Nur dari jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Universitas Negeri Makassar. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang pendekatan behavioral. Nah, yang harus kita ketahui yaitu pengertian pendekatan behavioral. Pengertian pendekatan behavioral itu didasarkan pada pandangan ilmiah perilaku manusia yang mengimplementasikan sebuah pendekatan sistematis dan terstruktur terhadap konseling. Nah, yang selanjutnya itu pandangan manusia terhadap pendekatan behavioral ya. Terapi perilaku modern berdasarkan pada pandangan ilmiah perilaku yang mengimplementasikan sebuah pendekatan sistematis dan terstruktur terhadap konseling. Nah, pandangan ini tidak didasarkan pada asumsi deterministis bahwa manusia semata-mata produk dan dari kondisi sosial budaya mereka. Nah, yang selanjutnya yaitu tujuan pendekatan behavioral. Tujuan terapi adalah sangat penting bagi terapi perilaku. Nah, tujuan umum terapi perilaku adalah meningkatkan pilihan pribadi dan menciptakan kondisi pembelajaran baru. Dan yang selanjutnya yaitu peran dan fungsi konselor pendekatan behavioral. Terapi perilaku cenderung aktif dan reaktif. Selanjutnya yaitu peran dan fungsi konselor terhadap pendekatan behavioral. Terapi perilaku cenderung aktif dan reaktif agar berfungsi sebagai konsultan dan pemecah masalah. Nah, Milton Berger pada tahun 2004, dia adalah seorang ahli klinis behavioral. Dia melakukan fungsi-fungsi lain seperti perilaku melalui penilaian fungsional untuk mengidentifikasi kondisi utama dengan sistematis. Nah, yang kedua yaitu memformulasikan tujuan awal. Yang ketiga, menggunakan strategi untuk mendorong generalisasi dan pemeliharaan perilaku. Yang keempat yaitu mengevaluasi keberhasilan perencanaan perubahan dengan mengukur kemajuan terhadap tujuan selama durasi perencanaan dan durasi penanganan. Yang terakhir yaitu melakukan penilaian tindak lanjut. Hubungan konseli dan konselor pada pendekatan behavioral yaitu sebuah hubungan terapi yang baik meningkatkan kesempatan klien untuk menerima terapi tersebut. Nah, penting bahwa klien bekerja sama dengan terapi dan juga klien mempunyai pengharapan positif terhadap keberhasilan efektivitas terapi sehingga memberikan hasil yang sukses. Terapis perilaku ahli mengkonseptualisasikan masalah secara behavioral dan menggunakan hubungan klien terapis dalam memfasilitasi perubahan. Nah, selanjutnya itu tahap-tahap pendekatan behavioral. Yang pertama yaitu pengukuran. Hal-hal yang digali selama asesmen meliputi analisis tingkah laku bermasalah yang dialami konseli saat ini, yaitu analisis situasi yang di dalamnya terjadi masalah konseli. Yang kedua yaitu menentukan tujuan. Menetapkan tujuan goal setting, konselor dan konseli menetapkan tujuan konseling sesuai dengan kesepakatan bersama berdasarkan informasi yang telah disusun dan dianalisis. Dan yang ketiga yaitu implementasi teknik. Setelah tujuan konseling dirumuskan, konselor dan konseli menentukan strategi belajar yang terbaik untuk membantu konseli mencapai perubahan tingkah laku yang diinginkan. Nah, konselor dan konseli ini mengimplementasikan teknik konseling sesuai dengan masalah yang dialami oleh konseli, tingkah laku yang dilakukannya. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah evaluasi dan pengakhiran. Nah, evaluasi konseling ini merupakan proses yang berkesinambungan.
Eh, Adapun teknik-teknik pendekatan behavioral ini yaitu ada beberapa teknik, yaitu teknik relaksasi, flooding, reinforcement, modeling, cognitive restructuring, self-management, role playing, punishment, terapi, dan terapi eversi. Terapi eversi. Nah, terapi eversi ini merupakan teknik yang bertujuan untuk meredakan gangguan-gangguan behavioral yang spesifik, melibatkan pengasosiasian tingkah laku dengan suatu stimulus yang menyakitkan sampai tingkah laku yang tidak diinginkan terlambat kemunculannya. Nah, baiklah, itulah materi yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.